Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuyun Siti Nurfina Susanti dengan NIM 232202123. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS MK Manajemen Mutu Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Jamaluddin MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya mutu dalam organisasi pendidikan. Ada suatu sistem nilai yang dianut oleh seluruh anggota organisasi, mulai dari guru, staf, hingga pemimpin. Nah, budaya mutu adalah fondasi yang kuat untuk membangun organisasi pendidikan yang berkualitas. Dengan menerapkan budaya mutu, sekolah dapat memberikan pendidikan yang terbaik bagi siswa dan menjadi contoh bagi organisasi pendidikan lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik organisasi pendidikan budaya mutu. Yang pertama, komunikasi terbuka dan kontinu. Artinya, semua anggota organisasi mulai dari pemimpin hingga staf merasa nyaman untuk saling berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Informasi mengalir dengan lancar sehingga tidak ada kesalahpahaman atau miskomunikasi. Yang kedua yaitu kemitraan internal yang saling mendukung. Artinya, terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung antar anggota organisasi. Tidak ada persaingan yang tidak sehat, melainkan semangat untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga yaitu pendekatan kerjasama tim. Artinya, masalah dihadapi secara bersama-sama sebagai sebuah tim. Setiap anggota memiliki peran penting dan saling melengkapi. Dan yang keempat yaitu obsesi terhadap perbaikan terus-menerus. Nah, yang artinya seluruh anggota itu anggota organisasi memiliki semangat untuk terus meningkatkan kualitas dan kinerja. Tidak ada rasa puas dengan pencapaian yang sudah ada. Yang kelima yaitu pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Artinya, karyawan diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengambilan program. Nah, mereka merasa memiliki tanggung jawab atas keberhasilan organisasi. Nah, yang keenam yaitu keinginan untuk menerima umpan balik, yang artinya organisasi itu terbuka terhadap kritik dan saran dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, maupun umpan balik digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Nah, yang ketujuh yaitu orientasi pada kepuasan konsumen. Artinya semua kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen. Dalam hal ini siswa, orang tua, dan masyarakat. Nah, yang kedelapan yaitu sistem penghargaan berbasis kontribusi terhadap mutu. Artinya, presentasi dan kontribusi individu maupun tim dalam meningkatkan mutu diakui dan diberikan penghargaan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Baiklah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mendorong perubahan budaya mutu, yaitu yang pertama, akreditasi dan standar kualitas. Nah, persyaratannya yaitu dari lembaga atau organisasi eksternal yang mengharuskan suatu institusi untuk memenuhi standar kualitas tertentu. Nah, kebutuhan akan peningkatkan mutu dorongan internal atau terus meningkatkan kualitas produk atau layanan yang dihasilkan. Nah, yang pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Munculnya teknologi baru yang menuntut adaptasi dan peningkatan kualitas. Nah, yang ada pula langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam perubahan budaya mutu, yaitu yang pertama yaitu pemahaman dan penilaian, memahami kondisi saat ini dan menilai kesenjangan antara kondisi yang ada dengan yang diinginkan. Dan yang kedua yaitu perencanaan strategi,
membuat rencana yang jelas dan terukur untuk mencapai tujuan perubahan budaya mutu. Eh, yang ketiga yaitu pelatihan dan pendidikan, memberikan pelatihan kepada seluruh anggota organisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan komunikasi yang efektif, membangun komunikasi yang baik antara manajemen dan karyawan itu untuk memastikan semua pihak memahami tujuan perubahan. Nah, penghargaan atas keberhasilan, memberikan penghargaan kepada individu atau tim yang berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Baiklah, selanjutnya yaitu metode perubahan budaya mutu. Nah, yang pertama yaitu identifikasi perubahan yang dibutuhkan. Langkah awal yang sangat penting adalah mengenali dengan jelas aspek-aspek apa saja dalam budaya kerja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Nah, yang kedua yaitu pengembangan rencana perubahan. Setelah mengetahui area yang perlu diubah, langkah selanjutnya adalah membuat rencana yang detail. Rencana ini mencakup tujuan yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan, serta tim lain pelaksanaan, pelatihan, dan pendidikan. Untuk mendukung perubahan, seluruh anggota organisasi perlu memberikan pengetahuan dan keterampilan yang baru yang relevan dengan budaya mutu. Nah, yang pelatihan ini bisa berupa workshop, seminar, atau program pengembangan dari lainnya. Meningkatkan komunikasi. Komunikasi itu yang efektif sangat penting dalam proses perubahan. Pastikan semua pihak memahami tujuan perubahan, peran masing-masing, serta program yang telah dicapai. Selanjutnya yaitu pemberian penghargaan. Nah, memberikan penghargaan kepada individu ataupun tim yang berhasil menerapkan budaya mutu dapat menjadi motivasi yang kuat bagi yang lain. Nah, penghargaan bisa berupa ucapan terima kasih, bonus, atau bahkan pengakuan publik. Nah, yang selanjutnya yaitu pendekatan emosional. Perubahan budaya bukan hanya soal logika, tetapi juga melibatkan emosi, penting untuk memahami perasaan dan kekhawatiran karyawan selama proses perubahan, serta memberikan dukungan emosional yang diperlukan. Nah, yang selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan. Evaluasi untuk mengukur sejauh mana perubahan telah berhasil diterapkan. Data dan feedback dari karyawan sangat berguna dalam proses evaluasi ini. Nah, selanjutnya konsistensi dan pemeliharaan. Setelah perubahan berhasil diterapkan, penting untuk menjaga konsistensi dan terus meningkatkan budaya mutu yang kuat, tidak terbentuk dalam waktu singkat, tetapi membutuhkan komitmen jangka panjang dari seluruh anggota organisasi. Baiklah, yang dilanjutkan yaitu menjelaskan bahwa membangun budaya mutu adalah proses yang kompleks dan membutuhkan perencanaan yang matang. Nah, di situ ada 8 langkah konteks yang bisa diikuti oleh organisasi untuk membangun budaya mutu, mulai dari identifikasi perubahan hingga konsistensi dalam implementasi. Nah, membangun budaya mutu adalah suatu perjalanan yang membutuhkan komitmen dari semua pihak dalam organisasi dengan mengikuti langkah-langkah di sini yang terstruktur. Organisasi dapat mencapai budaya mutu yang diinginkan. Budaya mutu tidak hanya tentang proses, tetapi juga tentang melibatkan emosi dan memberikan penghargaan atas keberhasilan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah konversi budaya mutu. Yang pertama yaitu identifikasi perubahan yang dibutuhkan, analisis bandingkan kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang ingin dicapai terkait mutu, pemetaan masalah, identifikasi secara spesifik masalah-masalah yang perlu diatasi untuk mencapai budaya mutu. Nah, selanjutnya prioritas perubahan. Tentukan perubahan mana yang paling mendesak dan memberikan dampak terbesar.
Yang selanjutnya yaitu rencana perubahan. Tujuan jelas, tetapkan tujuan yang jelas dan terukur terkait perubahan budaya mutu. Strategi, rencana strategi yang detail untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk langkah-langkah yang akan diambil, sumber daya yang dibutuhkan, dan dimulai alokasi sumber daya. Dipastikan ketersediaan sumber daya yang cukup, baik itu sumber daya manusia, finansial, maupun teknologi komunikasi yang efektif. Selanjutnya yaitu transparansi, sampaikan informasi secara terbuka dan jujur kepada seluruh anggota organisasi. Seluruh komunikasi, gunakan berbagai saluran komunikasi yang efektif seperti rapat, email, internet, atau perekrutan informal. Melibatkan karyawan dalam proses komunikasi untuk mendapatkan masukan dan dukungan, pelatihan, dan edukasi. Peningkatan kompetensi. Adakah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dalam hal mutu dan standar yang harus kesadaran mutu? Tingkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya mutu dan bagaimana peran mereka dalam mencapai budaya belajar. Cipta budaya belajar yang berkelanjutan untuk mendorong karyawan terus mengembangkan diri. Strategi promosi perubahan. Kampanye. Lakukan kampanye internal untuk mempromosikan perubahan. Baiklah, selanjutnya yaitu pembentukan tim. Nah, penilaian. Tujuan membentuk tim yang terdiri dari berbagai referensi dari berbagai departemen atau level dalam organisasi. Alasannya, tim yang beragam akan memberikan perspektif yang lebih luas dan komprehensif dalam penilaian. Identifikasi indikator kinerja. Nah, tujuannya itu menetapkan tolak ukur yang jelas untuk mengukur tingkat keberhasilan budaya mutu. Contohnya, indikator tingkat kepuasan karyawan, jumlah keluhan pelanggan, efisien proses, tingkat inovasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Nah, metode ini melalui survei, wawancara, ataupun observasi atau analisis data kuantitatif. Misalnya data kinerja, nah sumber data karyawan, pelanggan, data perusahaan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Tujuannya yaitu mengidentifikasi kekuatan strategis, kelemahan, peluang, potensi, dan ancaman. Budaya mutu manfaat itu membantu organisasi memahami posisi saat ini dan merumuskan strategi perbaikan evaluasi diri. Nah, tujuannya itu membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan. Caranya melalui assessment atau evaluasi diri oleh masing-masing individu ataupun tim. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan standar budaya mutu. Tujuannya untuk memastikan bahwa praktik dan perilaku yang ada sudah sesuai dengan standar budaya mutu yang telah ditetapkan. Caranya yaitu melalui audit atau pemeriksaan terhadap dokumen, prosedur, dan aktivitas sehari-hari. Sosialisasi hasil penilaian. Tujuannya yaitu memberikan informasi yang transparan kepada seluruh anggota organisasi tentang hasil penilaian. Cara melalui rapat, presentasi, atau laporan tertulis. Penetapan rencana tindakan lanjutan. Nah, tujuannya yaitu merumuskan langkah-langkah konteks untuk memperbaiki area yang lemah dan meningkatkan area yang kuat. Contohnya yaitu pelatihan, mengembangkan program-program perubahan, proses, dan lain-lain, monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Tujuannya untuk memantau aktivitas, rencana, tindak lanjut, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Cara melalui pengumpulan data secara berkala dan evaluasi terhadap indikator kinerja.